Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Ya, tadi hanya ada beberapa pelajaran yang saya berikan kepada panjenengan semuanya. Tapi tidak berarti saya itu sudah malas ngajar, tidak. Saya itu mau satu kali mata pelajaran saya berikan itu langsung masuk. Ini pelajaran memang saya kurangin ya. Saya lebih banyak memotivasi. Karena apa? Semakin sering saya beri pelajaran, semakin banyak pelajaran yang saya kasih dalam perharinya, semakin banyak yang nggak masuk. Banyak yang bikin instrumen itu seenaknya, itu banyak sekali ya. Walaupun dengan instrumen yang tidak sesuai itu ada kesembuhan, tapi tidak ada istilahnya penanggung jawabnya di situ ya. Kalau ditanya sama pasien pun saya pun nggak bisa jawab ya. Kalau instrumen-instrumen itu membuat sendiri-sendiri, saya pun nggak tahu. Cuman saya kurangi saja pelajarannya biar satu pelajaran itu masuk, satu pelajaran masuk gitu terus ya. Baik, saya akan membahas kondisi di luar, kondisi di lapangan. Bekam itu sekarang kayak apa? Ya. Jadi begitu ngebetnya medis, dunia kedokteran ini ingin mencaplok bekam saat ini. Makanya timbul ada istilah dokter bekam. Ada bekam secara medis. Nah, ini kita harus tahu. Ini adalah sinyal bahwa bekam itu sudah mau dicaplok dan sudah mau dikuasai oleh medis, sehingga nantinya penterapis tradisional itu akan dihapuskan, selayaknya menghapuskan dukun pijat, menghapuskan tukang sunat, menghapuskan dukun bayi. Jadi gitu. Awalnya seakan-akan andai kata hewan, kita itu dikasih makan. Kalau ada hewan liar ya kita itu dikasih makan. Kalau ayam liar gitu kasih makan jagung. Kalau sudah kumpul baru ditutup dengan keranjang sehingga tidak bisa bergerak. Itu maunya medis. Makanya sekarang banyak tayangan-tayangan bahkan di televisi untuk menggencarkan bekam. Akan tetapi pemahamannya yang dipesongkan. Jadi apa yang diajarkan, apa yang diberikan tayangan di TV itu tidak murni dari kitab Tibun Nabawi seperti yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ lebih mengutamakan kita itu digiring opini kita, seakan-akan bekam itu nanti adalah penemuan medis dari penelitian medis. Dari sterilisasi yang diatur sedemikian rupa ketatnya di situ, seakan-akan medis itu adalah penemu sterilisasi itu. Padahal kita umat Islam sudah ada wudhu, sudah. Jadi banyak ya. Kalau tayangan-tayangan baik di YouTube itu bekam secara medis, bekam profesional, standar medis, bekam SOP medis, itu banyak sekali. Sampai muncul dokter bekam. Ini kalau orang awam yang tidak tahu, kalau lama-kelamaan kita tidak mempertahankan ilmu baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, itu akan tergerus dan nantinya bekam akan dikuasai oleh medis, tidak dikuasai oleh umat muslim. Jadi ilmu umat
Islam ini sebetulnya tidak bekam saja yang dikuasai orang-orang Yahudi. Banyak ilmu pengetahuan yang lain, ilmu perdagangan, ilmu teknologi, ilmu perbintangan, itu sebetulnya adalah ilmu umat Islam yang ada di dalam kitab suci kita. Sudah dijelaskan semuanya di sana. Karena orang Islam yang malas untuk mempelajari dan malas untuk mendalaminya, maka ilmu-ilmu itu dipelajari oleh orang-orang Yahudi. Begitu juga bekam. Medis memandang bekam itu adalah ilmu yang sederhana, mudah dipahami, mudah dipelajari, sehingga medis itu ketakutan kalau ilmunya Kanjeng Nabi ini mudah dipahami, mudah dipelajari, maka dia berusaha untuk mempersulit agar tidak tercipta ahli terapi bekam yang dikhawatirkan akan menyaingi dunia medis. Ini sudah mulai banyak ahli-ahli bekam, ahli pijat, totok saraf, totok punggung, akupunktur, lintah. Medis menyebutnya ahli terapi tradisional. Kemudian dikumpulkan di klinik-klinik, dikumpulkan di puskesmas-puskesmas, seakan-akan diberikan satu pengarahan di sana, seakan-akan dia lebih paham daripada kita, dengan diiming-imingi uang saku 50.000 per hari, pertemuan 3 hari, nanti mendapatkan sertifikat dari sana. Itu adalah semuanya jebakan Batman. Ini sudah mulai, jadi panjenengan hati-hati, jangan bangga. Banyak orang penterapis itu ya diundang oleh medis, diundang oleh puskesmas, dia bangga, oh saya diakui oleh puskesmas, saya diakui oleh medis. Jangan dulu, itu jebakan Batman. Kalau Anda sudah hadir ke sana, Anda diberi pengarahan-pengarahan dan diberikan pengarahan-pengarahan yang sekiranya itu menakutkan panjenengan, Anda menjadi ada rasa takut ketika praktek. Jadi Anda itu berharap nanti terus arahan dari medis, arahan dari dokter, harus gini, terus Anda ikuti terus, belum lagi Anda diiming-imingi, oh ini ada sertifikat dari sertifikat kelayakan ya, sertifikat kelayakan dari medis, Anda bangga. Padahal di situ nanti Anda itu diatur di kotak-kotak. Anda boleh bekam, dibatasi tapi kalau di bekam aslinya kan segala macam penyakit itu bisa dibekam. Nah nanti di medis dibatasi sedikit demi sedikit. Orang kanker ini jangan dibekam. Ya. Orang bisul ini jangan dibekam, herpes ini jangan dibekam dengan alasan gini. Di bawah telinga ini jangan dibekam, di leher jangan dibekam, dibatasi seperti itu. Akhirnya pembatasan itu ditambah terus, ditambah, dan akhirnya Anda tidak akan bisa bergerak untuk membekam. Itu adalah jebakan Batman. Makanya dunia bekam sekarang gonjang-ganjingnya itu di situ. Orang yang tidak tahu mengikuti bekamnya medis, orang yang tidak tahu mengikuti bekamnya asosiasi-asosiasi yang disetir oleh medis, sedangkan yang lain seperti kita ini tidak menghiraukan medis, kita hanya berpegang pada kitab yang aslinya yaitu kitab Tibun Nabawi, itu seakan-akan bertentangan. Padahal bekam itu sudah diatur ya. Kalau kita itu memang mengikuti standar kitab Tibun Nabawi, kita lebih mudah mengamalkan bekam, lebih mudah, lebih rileks, tidak banyak bahaya, tidak banyak titik larangan ya. Lah
titik larangan yang ada di dunia bekam itu adalah SOP daripada medis, SOP daripada kedokteran. Sedangkan bekam itu adalah medis langit. Medis langit itu adalah medis yang sudah jadi, medis yang diberi oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Lah, kalau sudah Allah yang membuat, kita nggak usah merubah-rubahnya. Sudah oke. Itu harus yakin. Kalau Anda nggak yakin di sini, ya pembekaman Anda nggak sembuh-sembuh. Pembekaman Anda banyak yang nggak sembuh. Kunci keyakinannya itu di situ, bahwa bekam ini adalah medis langit, medis yang diciptakan Allah. Lah, medis bumi itu adalah kedokteran. Cara mendapatkannya ilmu medis bumi itu adalah dikala ada orang sakit, dikala ada penyakit, itu diteliti. Kalau sudah ketemu penyakitnya, ketemu penyebabnya, baru ditentukan, oh obatnya ini, dimasukkanlah obat kepada tubuh si pasien agar sehat. Lah, bekam medis langit ini berbeda. Medis langit ini, karena ini sudah ciptaan Allah, kita nggak usah meneliti, kita nggak usah keminter, cukup kita tahu titik keluhnya di mana, di situ dibekam, dikeluarkan, bukan dimasukkan obat. Makanya bekam itu adalah metode penyembuhan sebetulnya, bukan pengobatan. Kalau pengobatan adalah dimasukkannya obat ke dalam tubuh si pasien, tapi kalau penyembuhan ini beda. Tidak ada sedikit pun material obat yang dimasukkan ke dalam tubuh si pasien. Hanya dikeluarkan penyakit yang ada di dalam darah. Jadi ini hal yang berbeda yang perlu Anda ketahui. Kebanyakan orang itu berasumsi kalau yang membekam dokter itu akan lebih bagus. Itu secara teori. Walaupun yang bekam itu dokter, tapi kalau Allah tidak menghendaki sembuh, tidak akan sembuh. Karena kesembuhan itu mutlak adalah datang daripada Allah. Lah, yang kita kejar bagaimana caranya kita praktek berbekam ini selalu diizinkan sembuh oleh Allah. Ini yang kita kejar. Dengan apa? Ya dengan mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kekasihnya Allah. Ketika kita mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, Allah senang. Allah senang melihat kita melaksanakan apa yang dilakukan oleh baginda, sehingga timbullah satu keberkahan, izin kesembuhan. Inilah bedanya cara pengertian saya dengan pengertian trainer di luar sana. Kalau trainer di luar sana memberi pengertian kalau orang sakit jantung titiknya tepat, profesional, bagus, akan sembuh. Orang sakit lambung kalau titiknya tepat sesuai arahan akan sembuh. Itu yang ditanamkan di luar sana. Dia lupa bahwa yang menyembuhkan itu Allah. Ya, dia lupa. Walaupun titik kita itu salah dikatakan orang serampangan, tapi buktinya banyak yang sembuh. Terus mau apa? Itulah dari keikhlasan kita. Didorong dari sedekah-sedekah kita. Kalau belajar di Singowande, Anda egois dengan mengandalkan teori-teori saja, tidak akan bisa jalan. Karena di Singowande ini adalah satu penggabungan ilmu antara ilmu bekam dan ilmu spiritual. Percaya atau tidak, ya memang begitu. Dan saya harap untuk teman-teman yang sudah bermimpi bekam, bermimpi ketemu saya, bermimpi apapun yang ada hubungannya dengan bekam, segera lapor kepada saya. Sebetulnya ada satu ilmu spiritual yang saya sembunyikan tadi,
karena ada testimoni dari teman yang membuka ilmu yang saya sembunyikan itu, ya nggak apa-apa, memang kenyataannya begitu. Ya, tadi ada ya, kalau ada yang melihat ini. Jadi di Singowanti ini bukan ilmu kaleng-kaleng, bukan ilmu calang-calang. Dan bekam itu saya berikan pengertian kepada semua peserta didik saya, bahwa di dalam bekam itu sebetulnya sudah ada energi ruqyah. Kita nggak ribet-ribet. Bagaimana cara kita meyakininya saja. Orang yang kesurupan pun kalau dibekam, kekuatannya bekam, kekuatan ruh daripada ilmu bekam itu sudah melebihi kekuatan ruqyah. Ini bisa dibuktikan, saya bisa ngomong ini karena banyak di ahli terapi bekam Singowanti itu pakar-pakar ruqyah yang arif di bidang ruqyah, tapi ketika mengamalkan bekam ini lebih mudah dibandingkan ruqyah dan tidak beresiko. Oke ya, sedikit ini saya kupas di sini, nanti saya tambahkan lagi. Jadi kita harus hati-hati. Ini bekam mulai mau dicaplok oleh medis, mau dikuasai oleh medis, mau diakui oleh medis. Maka saya tidak mau seperti trainer-trainer yang di luar sana, sampai hati ilmunya Kanjeng Nabi dicampur dengan TCM, bekam kering. Jadi bekam itu tidak ada bekam basah, tidak ada bekam kering. Bekam yang mengeluarkan darah itu yang benar, yang diajarkan Rasulullah, yaitu kalau Anda coba-coba mengamalkan bekam kering atau bekam yang selain saya ajarkan, tiada ampun bagimu. Pasti saya keluarkan. Ya. Karena saya mutlak murni mengajarkan ilmu baginda Nabi besar Muhammad SAW agar tidak punah, agar tidak dikuasai medis, agar tidak dicaplok oleh orang-orang Yahudi. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.